Pulau Sebatik dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kakao di Kalimantan Utara. Namun kini, populasi petani kakao di Sebatik cenderung langka. Kakao mulai dibudidaya di tanah Sebatik sejak era 80-an, di mana para petani mulanya mendapat bibit kakao dari Tawau, Malaysia. Coklat yang dihasilkan dari pohon kakao Sebatik mengeluarkan aroma yang khas dan berkualitas. Sayangnya, proses perawatan pohon kakao tidaklah mudah. Saat buah masih berukuran biji, ternyata menjadi musim rawan bagi kakao untuk bertumbuh karena mudah diincar oleh hama. Faktor inilah yang membuat para petani beralih menanam kelapa sawit dan membuat komunitas tani coklat di Pulau Sebatik semakin berkurang. Saya pun menelusuri sebuah tempat yang hingga kini menjadi satu-satunya lokasi kebun kakao di Pulau Sebatik. Terletak di desa Sungai Limau, Pak Ansar dan keluarganya menjadi petani yang bertahan menanam pohon kakao di lahan seluas 1 hektar. Musim panen kakao cenderung tak butuh waktu lama, yakni 1 kali dalam sebulan. Mula-mulanya itu coklat itu kan di seluruh Sebatik itu, memangnya itu ya lumayan, tapi masa sekarang ini mengenai ini yang kena penyakit seperti yang bintik-bintik ini kan kena PBK. Jadi maksudnya PBK itu susah diambil, Bu. Maksudnya itu di dalam tuh keras. Karena mungkin pengaruh dari obat-obatnya itu susah kita dapatkan. Obat yang untuk maksudnya menyemprot. Menyemprotnya ini sulit didapat ya, Pak ya? Sulit. Jadi kita tergantung, biasanya kita ambil dari obat-obatan dari seberang itu dari Malaysia. Nah, sekarang agak susah karena kita ke sana agak maksudnya itu terbatas karena kita harus mau pakai paspor. Namun kesulitan yang kini dihadapi selain buah kakao yang mudah busuk akibat hama, yakni harga pupuk yang sudah tidak lagi disubsidi pemerintah, sehingga nilainya mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilonya. Hasil panen yang saya dapatkan pada hari ini tak sedikit ditemukan buah yang dalamnya sudah busuk. Sejak petani coklat di Pulau Sebatik berkurang, tak ada lagi pengepul yang menerima hasil panen kakao. Beruntung, pemerintah desa Aji Kuning masih memberlakukan badan usaha milik desa dari hasil kebun warganya. Setelah proses pengeringan, saya dan Ansar mendapat 2 karung penuh kakao dengan total 100 kilo. Harga per kilo kakao jika dijual ke BUMDes relatif rendah, berkisar 23 hingga 27 ribu rupiah. Keberadaan gerbang resmi keluar masuk Indonesia semacam PLBN hanya terdapat di 1 lokasi saja. Sementara secara keseluruhan, wilayah perbatasan di Sebatik hanya ditandai patok yang totalnya berjumlah 18. Salah satu patok yang biasa dilewati anak-anak sekolah yaitu patok 9. Setiap hari, jika hendak berangkat ke sekolah, anak-anak harus melewati patok perbatasan. Iya, sebagian kecil siswa di SDN 005 Sebatik Tengah merupakan anak TKI yang hingga kini rumah tinggal mereka masuk ke wilayah Tawau, Malaysia. Desa Sungai Limau berhimpitan langsung dengan perkebunan sawit di Tawau yang dikelola oleh perusahaan Malaysia. Hal ini membuat sebagian warganya bermigrasi untuk mencari peruntungan. Namun, hingga kini para pekerja tersebut masih berstatus WNI, sehingga tetap menyekolahkan anak mereka di Indonesia. Setiap harinya anak-anak berjalan kaki untuk tiba di sekolah ini. Suasana berbeda terasa ketika mereka bersemangat untuk merayakan HUT RI ke-77 tahun dengan memegang atribut bendera merah putih. Itulah hari kemerdekaan kita. Suasana hari kemerdekaan di wilayah perbatasan Indonesia. Anak-anak masih
sangat memiliki jiwa nasionalis yang tinggi dan tidak patah semangat untuk berangkat ke sekolah, padahal sehari-harinya mereka melewati patok perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia seperti yang baru saja kita lewati ini, patok 9 antara wilayah Kalimantan Utara dan Sabah. Dan ini kita sekarang menuju ke sekolah. Tiap hari seperti ini? Iya. Jalan kaki? Itu kalau dari rumah Mahdi ke sekolah gimana sih? Kalau berangkat sekolah setiap hari lewat kayak gini capek nggak? Capek. Capek? Iya. Jauh nggak? Jauh. Jauh. Mahdi, rumahnya tuh masuk di Tawau ya? Iya. Mahdi, ada harapan Mahdi yang ingin disampaikan nggak? Ini kan lagi hari kemerdekaan Indonesia. Iya. Saya mau rumahku di Indonesia supaya lebih dekat ke sekolah supaya nggak capek. Tiba di sekolah, semarak kemerdekaan semakin hikmat dengan tergelarnya upacara 17 Agustus. Perayaan HUT RI ke-77 tahun diwarnai dengan kondisi siswa yang masih sangat terbatas untuk mengakses pendidikan, yang merupakan hak bagi para generasi penerus bangsa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SD 005 Sebatik Tengah menjadi satu-satunya sekolah yang berdiri di Sungai Limau. Sejak terbangun pada 2002 silam, belum pernah ada perbaikan gedung sekolah hingga akhirnya dilakukan pada tahun ini, sebab baru memiliki biaya renovasi. Proses perbaikan dilakukan secara bertahap, sehingga ruang milik siswa kelas 3 SD terlebih dahulu yang dilakukan pembenahan. Penempatan sementara bagi siswa yang ruang kelasnya tengah diperbaiki, yakni di kolong rumah warga. Lokasi ini dipilih sebab tak ada lagi tempat yang mumpuni. Sungguh kondisi yang sangat memilukan ketika melihat anak-anak terpaksa belajar dengan keadaan serba kekurangan. Di sisi lain, yakni di Sei Pancang Sebatik Timur, terdapat pos lintas batas negara PLBN yang telah rampung dibangun namun hingga kini belum diresmikan. Padahal, konstruksi bangunan telah berjalan sejak 2020 silam. Luas lahan PLBN yang mencakup 68.000 lebih meter persegi ini memakan biaya mencapai 200 miliar rupiah menuai polemik. Sebagian warga merasa keberadaan PLBN tak memiliki dampak signifikan jika tidak membuka lapangan pekerjaan. Namun hal ini dibantah oleh Asisten Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang menjanjikan keseluruhan tenaga pekerja di PLBN akan menyerap tenaga warga lokal. Untuk PLBN itu biasanya akan direkrut dari masyarakat yang ada di sekitar tempat PLBN itu berdiri. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar sini di Sebatik khususnya. Setelah sampai di Sebatik, saya menyambangi desa Aji Kuning di Sebatik Tengah untuk mencari tahu kebenaran tentang sebuah rumah yang terpisah batas teritorial antar negara Indonesia dengan Malaysia. Rumah ini disebut sebagai rumah dua negara. Saat masuk ke dalam rumah, saya melihat ornamen di ruang tamu yang dihiasi bendera serta foto Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Sementara di bagian ruang tengah terpampang sederet Perdana Menteri Malaysia. Tak seperti suasana pada umumnya, rumah ini rupanya tidak berpenghuni. Rumah ini memang terbuka bagi siapa saja yang datang, walau hanya sekedar untuk dokumentasi pribadi. Hal ini membuat lokasi rumah beda negara seperti destinasi bagi warga luar Sebatik untuk datang, sebab miliki daya tarik tersendiri.
Rumah ini berada di area patok 3 dari total 18 patok perbatasan yang terdapat di Pulau Sebatik. Saat dibangunnya 13 pilar utama baru, rumah ini dinyatakan sepenuhnya sudah masuk ke wilayah Indonesia pada 2019. Perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia selama ini dijaga ketat oleh TNI Angkatan Laut. Di Sebatik, tim pasukan khusus Kopaska atau Komando Pasukan Katak rutin bersiaga melakukan giat patroli perbatasan laut. Berbeda dengan perbatasan darat yang ditandai adanya patok, di laut garis imajinerlah yang menjadi sebuah batas. Menyelenggarakan operasi pengamanan wilayah perbatasan laut, terutama di wilayah perairan Ambalat. Ini dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang berada di wilayah perairan Ambalat. Sebenarnya ada itu perjanjian antara perikanan ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan negara sahabat kita. Mereka akan memiliki aturan-aturan tertentu yang mereka harus lakukan. Di situ kita juga melaksanakan perlindungan terhadap nelayan kita yang beroperasi di perairan kita sendiri. Tentunya ada hal-hal yang mereka harus patuhi ya. Seperti mereka harus lapor kepada satuan perikanan setempat, mereka melaporkan di mana area operasi penangkapan ikannya. Aktivitas nelayan Sebatik yang pada kesehariannya berada di wilayah laut perbatasan negara memang tak seperti kegiatan di laut wilayah lainnya. Pulau Sebatik yang masuk dalam perairan Ambalat, Laut Sulawesi, rutin dilakukan operasi Ambalat selama 1 tahun penuh oleh KRI Sultan Hasanuddin TNI Angkatan Laut.